datang di ibadah online sekolah minggu. Kembali lagi di sini bersama Kakak Evelyn baru Panjaitan. Nah, di sini Kakak mau tanya, minggu ini minggu keberapa sih di bulan Agustus? Betul, minggu ke-5. Berarti harusnya semuanya adik-adik udah pada hafal ya bulan Agustus ini. Oke sih, pasti adik-adik pada hafal semua. Nanti Kakak tunggu ya videonya. Nah, hari ini kita kembali lagi berkumpul di layar kaca masing-masing. Itu untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik semua udah pada siap kan? Sip, pasti sudah ganteng, sudah cantik, sudah bawa kitab ya? Oke, nah bagus. Nanti adik-adik fokus ya, semuanya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nah sekarang di sini Kakak Evelyn mau ngajak adik-adik semuanya untuk taruh tangannya di sini. Lalu kita sama-sama bilang fokus. Oke? Yuk, semua. 1, 2, 3. Fokus. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau masuk ibadah. Kita mau bersaat teduh dulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami di sini Tuhan berkesempatan kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau boleh datang. Kiranya Engkau boleh membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kiranya puji-pujian kami nanti menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami fokus Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kan kita tadi udah ajak Tuhan Yesus buat datang ke sini ya. Sekarang kita mau sapa dulu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua kita nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Adik-adik semua yuk berdiri. Lebih sungguh lagi ya. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik yang di rumah yang Amang Pendeta kasihi, Amang Pendeta undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, Abang Pendeta persilakan duduk. Titah untuk kita pada minggu hari ini, titah ke-9. Demikian bunyinya. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Abang Pendeta ulang. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita sama-sama mengucapkannya dari huruf 1 sampai huruf 4. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ulangi dari huruf 1 sampai dengan huruf keempat. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dalam bahasa Batak, Amang Pendeta akan membacanya. Patit pasiah unak koolo makadidakon hata nasokutu mararohon dongan jolma. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Tapi sebelum itu, adik-adik semua yuk berdiri. Kita mau katakan melalui puji-pujian apa sih yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Ikutin gerakan kakak Evelyn ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Amang Pendeta undang bangkit berdiri, kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta persilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita pada bulan Agustus ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita ulangi, kita sama-sama dari huruf 1 sampai huruf 4. 1, 2, 3. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama mau mengaku kalau Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman. Tiada batas sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada batas sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
semua berdiri. Lebih sungguh lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu pada hari ini. Minggu depan kita masuki bulan baru, yaitu tanggal 6 September 2020 jam 8 pagi kita ketemu lagi secara online ya adik-adik ya. Sip. Dengan titah yang ke-10 dan ayat bulanannya yang baru ya, dari Lukas 14 ayat 13. Jangan lupa adik-adik dipersiapkan dan dihafal ya adik-adik ya. Oke, sip. Nah, kakak juga di sini mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan adik-adik semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Oke adik-adik. Nah, seperti biasa, habis ibadah ini akan ada kuis dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Jadi adik-adik jangan lupa diperhatikan benar-benar. Oke adik-adik, bisa bawa buku catatannya loh. Ya, sip. Dan sekarang kita mau saksikan cuplikan kegiatan dari minggu lalu.
Oke, demikian warta hari ini. Nah, sekarang adik-adik semua yuk kita mau angkat pokok-pokok doa kita sama-sama. Oke adik-adik, semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di sini Tuhan, kembali lagi Tuhan, ingin mengangkat beberapa pokok doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh mendengarkan pokok-pokok doa ini Tuhan, dan Tuhan Yesus yang boleh mengabulkannya. Kami di sini Tuhan mau berdoa ya Bapa untuk sekolah kami. Tuhan yang boleh memberkati kami dalam sekolah kami, berikan kami kekuatan, fokus, dan kepintaran Tuhan untuk kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan tekun, supaya kami dapat memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga di sini Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati pemerintah kami dari yang paling tinggi sampai yang terkecil. Tuhan Yesus yang boleh memberkati supaya semuanya diberikan rasa takut akan Tuhan, dan juga Tuhan Yesus yang boleh memberkati Indonesia ini Tuhan, supaya kami bisa tetap teguh dan kami bisa selamat Tuhan di tengah badai pandemi ini Tuhan. Kami juga mau di sini berdoa ya Bapa untuk pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus boleh memberkati Tuhan untuk apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami. Tuhan Yesus boleh memberkati supaya semuanya bisa berhasil. Dan juga Engkau yang boleh memberikan kami kesehatan Tuhan. Dan untuk teman-teman kami jika ada yang sakit, Tuhan Yesus boleh sembuhkan. Engkau yang boleh memberkati obat dan tangan-tangan yang merawat ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga di sini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Amang Pendeta, para haldo kami, kakak guru sekolah minggu beserta seksi, dan juga semua jemaat HKBP Raja Wali Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh tutup bungkus Tuhan untuk mereka Tuhan dapat melayani Engkau dengan sukacita dan semua sehat-sehat Tuhan, terhindar dari segala jenis penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan mengabulkannya, dan kami mau letakkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tema pada minggu ini adalah hidup dengan sopan. Nah, adik-adik di sini kakak mau kasih tahu kalau hidup dengan sopan itu bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan menjaga tangan, kaki, mulut, dan mata. Semuanya harus dipergunakan secara baik-baik ya adik-adik ya. Oke, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ini hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu.
di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Anak sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, apa kabar? Pasti sehat semuanya kan? Jadi kita puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, supaya dibuka Alkitabnya, ikuti dengan baik apa yang akan Amang Pendeta bacakan, dan kita juga bisa buka, yaitu dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, topik minggu ini hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Kita sama-sama mengucapkan ya, 1, 2, 3. Hidup dengan sopan. Kita ulangi, hidup dengan sopan. Nah, itulah topik minggu ini. Adik-adik sekalian, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, sopan itu adalah hormat, ya, tertib menurut adat yang baik, ya. Jadi artinya dengan sopan ia mempersilahkan tamunya dulu, nah itu. Jadi artinya dengan hormat. Nah yang kedua yaitu beradab, ya. Tutur katanya, pakaiannya semuanya beradab, beretika, ya. Itu yang kedua. Contohnya, ia berbuat amat sopan kepada kedua orang tuanya. Artinya perkataannya, perbuatannya beradab, beretika. Kemudian yang ketiga, hormat sopan itu adalah baik kelakuannya, ya, baik kelakuannya. Itulah pengertian hormat sopan dalam bahasa Indonesia. Jadi sopan itu adalah hormat kepada orang lain, kelakuannya serta tutur katanya adalah baik. Nah, sikap seperti apakah adik-adik sekalian yang kita tunjukkan, yang harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita adalah
dikatakan yang hidup dalam kegelapan, kemudian kita hidup di dalam terang yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan lagi tertidur, tapi bangun dari tidur. Karena apa dikatakan, adik-adik sekalian? Karena sekarang keselamatan itu sudah dekat bagi kita. Ya, sudah dekat bagi kita. Maka kita harus bangun dari tidur. Jangan lagi kita terlelap di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita harus berpindah dari gelap kepada terang, dari perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang baik, dari perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan kepada perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau selama ini kita tidak sopan, tidak hormat kepada orang tua kita, sekaranglah waktunya adik-adik sekalian harus sopan dan hormat kepada orang tua kita. Jadi harus bangun dari tidur dan terjaga, dan tunjukkanlah itu di dalam perkataan dan perbuatanmu sehari-hari. Yang kedua, hidup dengan sopan yang harus kita tunjukkan adalah kita hidup bersekutu dengan Kristus. Ya, kita hidup bersekutu dengan Kristus. Ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus, artinya adik-adik yang di rumah sekalian, kalau dikenakan pakailah. Ibarat sebuah baju, ya, ibarat sebuah baju, maka kita harus mengenakan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi perlengkapan senjata terang bagi kehidupan kita. Hidup bersekutu dengan Kristus. Kalau selama ini kita lebih enak hidup bersekutu dengan dunia ini, nah sekarang kita harus memilih hidup bersekutu dengan Kristus. Ya, hidup bersekutu dengan Kristus. Adik-adik sekalian harus mengenakan senjata terang, dan senjata itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah hidup bersekutu dengan Kristus? Yaitu kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa. Itulah hidup bersekutu dengan Kristus. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik semuanya yang ada di rumah adalah anak-anak terang, ya, anak-anak terang karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah status kita, ya, status kita adalah anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang, maka topik minggu ini mengajak anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali untuk hidup dengan sopan, hidup dengan hormat kepada siapapun, ya, harus hidup dengan sopan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama kembali mengucapkan topik minggu ini. 1, 2, 3. Hidup dengan sopan. Ya. 1, 2, 3. Hidup dengan sopan. Ya, adik-adik harus berkomitmen bahwa mulai sekarang dan untuk selama-lamanya hidup dengan sopan. Jadi saat orang lain melihat anak-anak sekolah minggu, melihat kita semuanya, kiranya apa yang mereka lihat di dalam kehidupan kita menyatakan kebenaran tentang Sang Juru Selamat kita, tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu anak-anak sekolah minggu sekalian, bahwa orang-orang lain yang melihat kita hendaknya melihat bahwa kita adalah anak-anak terang yang hidup dengan sopan kepada siapapun. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa dalam surga meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi menjadi anak-anak yang hidup dengan sopan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami hormat dan kami mengenakan perlengkapan senjata terang di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada dari rumah masing-masing. Ketika mereka belajar dari rumah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini secepatnya berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Kita juga mau memberikan puji-pujian kita yang terbaik dan komitmen kita bahwa di setiap kesempatan di dalam hidup kita, kita akan memberikan yang paling baik juga ya adik-adik ya. Oke, yuk adik-adik semua dengan sungguh-sungguh dan dengan berdiri kita mau nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan menutup ibadah minggu kita. Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur
mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah di dalam sejahtera dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta dan seluruh majelis HKBP Resort Raja Wali mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.